Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Studio TV 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang CCU. CCU seperti yang kita lihat pada kiri saya, pada sebelah kiri saya. Ini adalah CCU. Apa itu CCU? CCU adalah kepanjangan dari Camera Control Unit. Dari kepanjangannya saja kita sudah bisa membayangkan bahwa kamera yang dikendalikan oleh beberapa alat. Nah, maka alat-alat inilah yang akan mengendalikan jalannya kamera yang ada di ruang produksi. Sebelum saya menjelaskan fungsi-fungsi tombol dari CCU, jadi di CCU ini ada beberapa tombol-tombol yang akan digunakan untuk mengendalikan kamera. Seperti dari kepanjangan CCU sendiri bahwa ada kamera yang digunakan untuk jalannya produksi di ruang produksi. Nah, kamera tersebut selain dijalankan oleh operator, di ruang kendali pun kita juga bisa mengatur atau mengendalikan tampilan dari kamera tersebut yang nantinya akan dinikmati oleh pemirsa di rumah. Nah, dari kamera control unit atau CCU ini ada beberapa tombol, ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan, yang bisa menandakan bahwa si kamera tersebut sedang digunakan atau kamera tersebut mengcapture atau merekam video yang nantinya akan ditampilkan dinikmati oleh pemirsa. Seperti kita lihat pada 3 perangkat CCU ini ada satu CCU yang indikator lampu telingnya menyala. Sebelumnya saya memberitahukan untuk indikator lampu ini terdapat sedikit bukan kesalahan ya, mungkin ada kerusakan atau mungkin tidak secara otomatisnya kurang bisa berjalan sehingga dia menyala terus. Seharusnya bahwa teli atau indikator warna ini akan menyala ketika kamera yang ada pada ruang produksi itu sedang digunakan atau video atau kamera yang tersebut menangkap gambar yang nantinya akan dinikmati oleh pemirsa di program. Jadi kalau kita bisa sampaikan bahwa dalam memproduksi sebuah program atau acara itu nanti akan di-capture oleh beberapa kamera. Pastinya kamera-kamera tersebut nantinya akan kita pilih. Nah, sedangkan yang sedang ditampilkan di pemirsa itu yang harusnya menyala. Pada kesempatan kali ini, pada kondisi sekarang itu yang menyala teli CCU pertama. Teli pada CCU ini menandakan ketika mereka menyala warna merah akan menandakan bahwa kamera tersebut output atau gambar yang ditangkap oleh kamera tersebut akan ditampilkan pada pemirsa. Oke, kita lanjut pada tombol-tombol yang ada pada CCU. Nah, tadi dari mulai sebelah kiri ada kita tombol dari mulai SLR, ada tele, ada call untuk intercom level. Jadi di bagian kiri ini bisa kita gunakan untuk melakukan komunikasi karena di sini katakannya intercom. Jadi melakukan komunikasi. Jadi yang mengendalikan CCU di sini bisa berkomunikasi dengan campers atau yang sedang mengendalikan kamera yang berada pada ruang produksi. Jadi di sini bisa headset ya, bisa headset yang portnya adalah SLR. Nah, di sini tadi lampu indikator yang mana kamera itu sedang on dan sedang ditayangkan di pemirsa. Ini intercom level untuk mengendalikan level suara ketika kita melakukan komunikasi dengan campers yang ada di ruang produksi. Berikutnya ada call. Nah, seperti halnya kalau kita berbicara intercom itu sifatnya hub duplex. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi layaknya HP atau mobile phone yang kita bisa bersamaan melakukan komunikasi, melakukan dialog, tapi harus bergantian. Maka ketika kita mau
melakukan komunikasi, maka kita harus mencet call. Maka ketika kita mencet call, ini tanda merah di sini, maka kamera yang akan kita berkomunikasi, kamera yang ada di ruang produksi yang sedang akan kita berikan instruksi atau melakukan komunikasi itu akan menyala seperti itu. Ya, kita akan lanjut ke part selanjutnya. Jadi setelah kita berbicara CCU hubungannya dengan audio komunikasi untuk mengendalikan atau untuk memberikan arahan jalannya kamera yang ada di ruang produksi, ya saya akan kembalikan untuk call. Jadi ketika call ini jadi di kameranya akan kedip-kedip indikator warnanya seperti itu, bahwa oh iya si pengendali CCU akan memberikan instruksi atau memberikan arahan kepada saya untuk apa nih, nah mendengarkan untuk oh ini kurang gini dan seterusnya. Lanjut ke part sebelah kanan. Nah di sini ada full auto, ada bars. Nah, full auto atau bars ini, untuk bars kita tahu bars itu berarti kita akan menunjukkan ini warna. Jadi bar warna. Jadi warna dari mulai putih sampai dengan hitam. Ini kalau kita pencet bar, maka nanti visualisasi dari apa yang kita pencet itu bisa terlihat di vektor scope yang ada di atas. Ini bahwa akan muncul warna, bar warna, grafik warna dari mulai putih sampai dengan hitam. Oke, saya kembalikan. Ini full auto, jadi ya namanya full auto, jadi semuanya otomatis. Semua otomatis dari semua sisi kamera itu di-set secara otomatis seperti itu. Nah, kita kembalikan ketika akan terjadi perbedaan ketika kita mencet full auto dengan tidak. Nah, secara full auto ini berarti ketika tampilan atau setting kamera itu secara otomatis akan menyesuaikan seperti itu. Selanjutnya kita ke tombol atau blok setelahnya, ada F1, F2. Nah, ini mungkin kita bisa di sini ada black stretch, jadi hubungannya dengan warna hitam ya. Nah ini kalau bisa terlihat di vektor scope atau mungkin di monitor ketika saya memencet. Jadi kondisi sekarang teli berwarna merah itu berarti sedang ada di program, Jadi kebetulan ketika warna merah ini sesuai dengan penjelasan saya tadi bahwa lampu teli ini menyala ketika si kamera tersebut sedang digunakan untuk ditayangkan pada TV dan dinikmati oleh pemirsa. Saya lanjutkan kembali F1. Nah, F1 akan terlihat perbedaannya, jadi seperti hitamnya naik turunnya seperti itu. F1 dan F2 kurang lebih efeknya sama. Jadi untuk terkait hitam ya, black stretch dan black compress. Jadi hubungannya F1 dan F2 ini dengan hitam yang pada tampilan yang ditangkap oleh kamera 1. Nah, di sini ada layar kecil terkait yang kita lakukan ya pada tombol-tombol di CCU ini nanti akan terlihat pada satu layar monitor kecil tersebut. Lanjut, setelah ada F1, F2, maka kita lanjut F3. Nah, F3 ini seperti kalau kita lihat pada monitor itu efeknya akan fokus tidak. Fokus atau tidak. Jadi memberikan kesan blur atau fokus seperti itu. Ketika kita tidak pencet akan seperti ini. Terus untuk F4, F4 di sini nggak nyala. F3, F4, F4-nya off ya, seperti itu. Lanjut kita ke blok setelahnya. Jadi di antara CCU ini kita sudah hampir setengah ya. Tapi ternyata blok yang setelahnya itu lebih banyak sekali tombolnya. Yang lebih kecil-kecil dan
lebih detail terkait pengendalian kamera yang ada di dalam ruang produksi. Ya, kita lanjut ke menu shutter, bahwa di sini ada menu slash garis miring shutter. Sini ada menu. Nah, di sini tadi menunya hubungannya dengan ini tadi ya, F1, F2, F3, F4. Terus ini menu untuk mengendalikan yang sini. Untuk shutter sendiri kita bisa mengatur shutter. Jadi shutter ini cara mengoperasikannya adalah kita menekan terlebih dahulu sampai dengan si lampunya nyala, baru kita atur. Jadi manual. Kita tahu shutter adalah terkait kamera itu apa ya, tangkapan. Jadi ketika si kamera itu kalau mengambil atau mengcapture itu seberapa banyak atau seberapa sering dia melakukan kedipan seperti itu. Nah, mungkin kita coba shutter. Nah, kita lihat. Nah, akan semakin gelap, semakin terang. Nah, ini kalau kita ingat pada mungkin terhubung dengan mata kuliah lain, bahwa shutter ini sangat berhubungan dengan gelap terang. Ya, shutter ini sangat berhubungan dengan pencahayaan. Jadi ketika pencahayaan akan gelap atau terang, shutter ini akan berpengaruh seberapa banyak mereka akan melakukan pengcapturean atau melakukan si kamera ini akan mengcapture terkait warna yang terkait cahaya yang masuk. Ya, kita kembalikan posisi shutter menjadi seperti ini. Jadi shutternya kondisi mati. Kalau kita mau menyalakan ya tadi kita push dulu, kita tekan terlebih dahulu sampai dengan lampu indikatornya menyala, baru kita atur shutternya. Selanjutnya kita masuk ke blok sebelah kanannya lagi, yaitu gain. Gain sendiri adalah penguatan, tapi kalau kita berbicara di kamera berarti penguatannya dalam hal ini ya mungkin pencahayaan ya. Mungkin kita sama cara mengaturnya. Jadi di sini ada yang manual, ada yang ya semi auto ya, karena di sini ada beberapa step. Jadi yang di sebelah kanan ini ada tombol, ada ya semacam saklar gitu ya. Yang di sini ada low, ada middle, ada high. Jadi ada hanya tiga parameter atau 3 level. Low, gainnya low, middle, dan high. Sedangkan untuk yang sebelah kirinya itu manual. Jadi pengoperasiannya sama dengan pengoperasian shutter, yaitu kita harus menekan terlebih dahulu tombolnya sampai menyala. Wah, ini nggak nyala ternyata. Atau terlebih dahulu terlebih dahulu. Nah, ini sama, kita push on terlebih dahulu, baru kita mengatur gain gelap terangnya seperti apa. Nah, mungkin kita akan bisa cek dari sisi ininya ya. High, tinggi. Di vektornya juga akan terlihat di histogram. Terus kondisi white balance yang di sini juga akan terlihat ketika kita mengatur gainnya. Seperti itu. Jadi ini semi manual untuk gainnya. Jadi ada 3 level, ada low, ada middle, ada high. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tombol selanjutnya. Nah, di sini hubungannya dengan white. Nah, di sini ada pen, ada auto, ada white balance. Jadi ini ada 2 tombol ini yang sifatnya manual. Ada yang sifatnya manual pen, ada yang sifatnya auto, yang di sini auto. Jadi otomatis untuk mengatur white balance, yang di sini kita mengatur white balance secara manual. Jadi yang auto, jadi kalau yang gain tadi sama ya semi auto. Untuk yang white balance ini auto ini ada 3 level. Ada 3 level, ada preset, ada A, ada B. Jadi preset otomatis kita kembalikan ke kondisi awal. Jadi kita akan coba lihat, kita coba operasikan. Di sini kondisinya preset ya. Warnanya akan seperti apa ketika kita mengatur. Kalau kita mengatur white balance nanti kita akan jelaskan pada video selanjutnya terkait bagaimana kita harus membalancing atau menyeimbangkan
warna putih itu. Apa itu white balance? Itu kenapa harus dilakukan white balance dan bagaimana itu nanti akan kita jelaskan pada video selanjutnya. Cuma saya akan menjelaskan tombol yang ada pada sisi bahwa di sini ada white balance yang bisa dikendalikan secara manual dan secara auto. Kalau secara auto di sini ada preset, ada A, ada B. Nah, ini akan berubah atau bergerak nilai putihnya. Nah, ketika kita pencet tombol auto, nah itu juga kita juga akan bisa mengatur si white balance tersebut. Nah, ini untuk auto. Untuk yang manual, saya kembalikan ke preset. Untuk yang manual, kita perlu pencet pin terlebih dahulu, baru kita atur yang namanya white balance. Nah, mungkin tadi sekilas terlihat ya, ketika kita mengatur secara manual, maka akan berbeda. Ketika saya kembalikan, kita kembali ke ini ya, nilainya akan seperti ini. Nah, ini tadi sampai dengan white. Nah, masih ada 1, 2, 3, ada 3 tombol. Ya, tombol yang terakhir nih untuk menyalakan atau mematikan si CCU ini sendiri. Jadi tersisa 2 tombol, yaitu master black dan iris. Untuk master black ini berhubungan dengan bagaimana kita mengatur atau mengendalikan warna hitam pada tampilan yang di capture atau ditangkap oleh kamera yang sedang ditayangkan di siaran atau dinikmati oleh pemirsa. Maka kita tinggal mengatur warna hitamnya. Maka kalau kita sekilas melihat di vektoskop, maka ketika kita mengatur kanan kiri maka akan berubah, akan bergerak sedikit. Kalau dari sisi gambar yang dihasilkan ya lebih kepada warna hitamnya. Kalau nilainya kita ke kiri berarti warna hitamnya akan semakin pekat, semakin tinggi. Kita akan melihat kalau kita geser putar ke kanan maka warnanya akan cenderung mendekati putih. Seperti itu, maka kita inikan saja balance-nya. Nah, yang terakhir, tombol yang terakhir pada CCU adalah iris. Iris. Jadi iris itu kalau pada mata ada iris juga ya, pada kamera itu iris berfungsi mengatur pencahayaan yang masuk pada kamera. Nah, itu bisa kita kendalikan melalui CCU ini. Di sini ada 1 tombol putar, ada 1 tombol push button. Di sini ada auto dan manual. Jadi kalau kondisinya kalau kondisinya menyala berarti manual. Kalau kondisinya mati berarti auto. Jadi ketika kita mau mengatur iris secara manual, maka harus kita tekan tombol ini untuk kita mengatur iris secara manual. Tetapi kalau kita ingin mengatur iris secara otomatis tanpa kita menggeser atau tombol-tombol yang sebelah kanannya untuk kita geser ke kanan atau ke kiri, atau kita putar kanan kiri, maka ya kita tidak perlu memencet tombol manual ini, ya kita biarkan saja secara otomatis si iris ini akan disesuaikan dengan pencahayaan yang ada, seperti itu. Jadi kita cek ya. Nah, ini untuk manual, maka kita bisa atur. Nah, gelap terangnya dari pencahayaan. Tapi kalau kita matikan secara otomatis, si iris ini akan menyesuaikan tampilan yang harus seperti apa, disesuaikan dengan pencahayaan yang ada. Ya, pada kesempatan kali ini cukup sekian terkait penjelasan CCU. Akan kita lanjutkan kembali pada video berikutnya terkait white balance yang tadi saya sudah jelaskan tombolnya yang ada pada CCU tadi pada video selanjutnya. Ya, sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.